Jadi memang ini tempat pengangkutan penumpang dan juga pengangkutan barang. Barang, ya, betul. Ya. Nah, kalau memang operasional 24 jam ini, dan bagaimana? Operasionalnya sampai jam 10 ya, Pak ya? Iya, sampai jam 10. Jam 10 malam? Iya. Oke, baik. Oke. Nah, Pak Kapolres, kita mau mengetahui kemudian bagaimana kemarin koordinasi yang sudah dilakukan dengan pihak ASDP, ASOP-nya, kemudian hal-hal apa yang menjadi titik beratnya, Pak, terutama terhadap misalnya kapalnya atau apa yang menjadi syarat dari para penumpangnya, mungkin kalau sedikit bisa boleh jelaskan? Masuk nggak ya? Oke. Gimana Pak Sumit? Izin kalau dari kita koordinasinya itu Agak. pertama mengenai untuk kapal itu terutama antriannya, jam sandarnya ditentukan harus tepat teratur sehingga tidak terjadi antrian atau penumpukan kendaraan. Kemudian untuk antrian penumpang kendaraan ini, Pak Kapolres kita sudah koordinasi sama Kapolres KP3 untuk mengantisipasi antrian atau lonjakan sepeda motor bervariasi sehingga kalaupun ada volume yang meningkat, sudah ada kantong parkir yang sudah disediakan oleh ASDP dan kita berkoordinasi untuk penumpang itu sendiri dilengkapi data diri dan e-money untuk ASDP ini sudah disediakan e-money sehingga tidak terjadi penumpukan yang kemudian antri keluar. Mereka kalau beli tiket bisa tetap di tempat atau di online sebelum berangkatan? Online sebelum berangkat. Sebelum berangkatan. Ya, jadi sini memang sudah tidak menyediakan. Tidak menyediakan. Jadi tinggal scan barcode saja kemudian masuk dan sudah masuk ke kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Oke. Mohon izin Pak Komandan. Sebentar lagi Pak Sumil, kalau tidak ada perbedaan antara angkutan truk-truk misalnya yang dengan kendaraan pribadi gitu misalnya, atau memang mereka boleh berbarengan? Untuk saat ini kalau untuk mudik ini khususnya H-3 itu memang untuk kendaraan angkutan barang yang bukan sembako itu di nomor sekian dulu, terutama yang mudik dulu di nomor satukan sehingga untuk kelancaran mudik ini kita tetap prioritaskan para pemudik. Oke. Baik. Nah, Pak Kapolres, kalau terkait dengan arus baliknya, gitu kan? Ada antisipasi apa Pak Kapolres yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah ada mungkin mereka yang akan masuk ke Bali itu kemudian memang ada identifikasi kembali atau ada seperti apa sih? Jadi khusus untuk arus baliknya, kami ada tim justisi bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah juga untuk mengecek ya masyarakat yang datang ke Bali itu kita cek ya mulai dari KTP-nya dan memastikan bahwasanya orang-orang yang datang ini tahu ya tujuannya kemana ya. Kemudian kalaupun dia mencari pekerjaan itu kita dapat pastikan dia sudah kita mengetahui data dirinya ya sehingga akan kita lakukan mapping juga khususnya kalau di Karangasem ini di mana mereka akan tinggal dan lain sebagainya. Ya, ini bagian dari proses dari Harkaptipas yang kami lakukan sehingga memastikan masyarakat yang datang ya, masyarakat yang datang ke Bali itu benar-benar tidak ya berpotensi menimbulkan adanya gangguan Kamtipmas. Jadi memang nanti selalu bawa kartu identitas gitu ya. Nanti kalau diperiksa ya beritahu, permudah petugas juga gitu ya untuk juga sudah punya tujuan mau kemana, mau kerja di mana gitu. Kemudian skillnya tentu ya harus di ini juga gitu sehingga ya tidak menjadi beban lagi buat Bali ini gitu. Baik, Pak Kapolres, kan ini kalau tidak salah hari ini dimulai gelar operasi ketupat ya. Nah, ini kalau operasi ketupat apa yang bisa di-share kepada masyarakat? Ini kan pelaksananya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kegiatannya apa aja Pak Kapolres? Baik, jadi untuk kegiatan operasi ketupat Agung ya, kalau di Bali nama sandinya Operasi Ketupat Agung 2024 ya. Jadi tentu kegiatan yang namanya operasi ketupat ini kegiatannya adalah untuk memastikan ya keamanan ya, terutama masyarakat yang beragama Muslim, baik mudik maupun nanti arus balik, termasuk juga kegiatan peribadahannya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah untuk
memastikan bahwasanya jumlah pelanggaran lalu lintas itu bisa berkurang. Ya, jadi Kamsel Tipcar Lantas itu bisa kita wujudkan di sini, ya. Ya, terkait dengan kepadatan dan lain sebagainya kita pastikan supaya tidak terlalu lama masyarakat itu. Ya. Kehadiran pihak kepolisi di dalam operasi ini benar-benar sangat dibutuhkan, kedisiplinan anggota juga. Demikian juga dengan demikian masyarakat juga akan turut disiplin begitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kami berupaya untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini jadi penting ini juga. ada 3 hal yang menjadi perhatian kita sehingga operasi yang dilakukan ini benar-benar memberikan manfaat buat masyarakat. Oke. Baik, sebelum dari Pak Kapolres, dari Pak Samuel, saya minta apa yang ingin disampaikan kepada calon penumpang kita nih, Pak? Apa himbauan supaya lancar dalam mudik, kemudian nanti balik lagi menggunakan transportasi laut ini, terus sampai di Pelabuhan Padang Bayi lagi. Apa Pak himbauan yang ingin sampaikan? Ya, jadi himbauannya yang pasti yang saya menyampaikan bahwa kalau sesuai dengan tugas dan fungsi kita, terutama untuk kapal dan armadanya, kita sudah pastikan kapal dan yang beroperasi untuk mengangkut para pemudik ini sudah dipastikan layak laut, sudah diadakan pengecekan, uji petik, dan untuk para penumpang diharapkan sebelum melakukan mudik mempersiapkan data diri, lengkapi data diri, dan persiapkan kesehatan dengan baik. Di samping itu juga karena pembeliannya sudah online, jadi jauh-jauh hari sudah melakukan registrasi atau pembelian tiket sehingga tidak terjadi penumpukan di area pelabuhan. Oke. Termasuk nanti kalau mau balik lagi, Betul. ya itu yang paling penting ya, Pak Baliknya Samuel. pun sama halnya dengan pada saat melaksanakan mudik, persiapannya sama. Baik. Terima kasih Pak Samuel. Dari Pak Kapolres, apa yang ingin disampaikan pada masyarakat supaya mudik ini jalan lancar, semuanya bisa. Yang penting kan ini selamat ya Pak ya. Iya. Sampai rumah ketemu keluarga, terus balik lagi bekerja lagi sini ya. Apa Pak Kapolres? Baik, kepada masyarakat ya yang ingin ya melakukan kegiatan mudik, demikian juga nanti harus balik. Yang pertama harus memperhatikan masalah keamanan, keselamatan dan ketertiban ya di jalan ya. Karena Kamsel Tipcar Lantas itu adalah kebutuhan kita bersama. Nah, untuk itu makanya sebelum berangkat pastikan kita dalam keadaan sehat ya. Pastikan bahwa diri kita dalam keadaan sehat. Demikian pun kalau menggunakan sepeda motor, roda 2 ataupun roda 4, pastikan kendaraannya dalam kondisi yang prima. Nah, sehingga nanti di jalan itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya ya, kita harus meningkatkan kesadaran hukum kita dengan patuh di jalan raya, patuh dimanapun ya. Tentu keamanan, ketertiban itu pasti kita akan bisa wujudkan secara bersama-sama. Sehingga ya, mudik ya ini bisa berjalan dengan aman, tertib ya. Mudik ceria, penuh makna itu bisa kita wujudkan. Amin. Astagfirullah. Ya, mudah-mudahan kita berharap kepada para pemudik, mereka bisa mudik, kemudian bertemu dengan keluarga dalam kondisi sehat, selamat gitu ya Pak ya. Kemudian nanti balik lagi dalam kondisi sehat dan selamat juga. Patuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh kepolisian, mungkin dari pihak-pihak terkait di pelabuhan, dan pastikan kita juga menjaga diri ini ya, supaya jangan terlalu banyak juga bawa-bawaan yang akhirnya merugikan sendiri nih ya. Kadang-kadang kan kita lihat tadi naik ke roda 2 masih berlebihan muatan ini Pak Kapolres. Mungkin nanti kita himbau juga pakai secukupnya, bawa yang secukupnya. Terus tadi apabila ada barang-barang harga, Polres Karangasem menerima titipan ini. Ya, luar biasa. Baik. Baik, terima kasih Pak Kapolres, Bapak Samuel atas waktunya. Selamat bertugas Pak. Mudah-mudahan lancar sampai dengan arus balik semua masyarakat bisa menjalankan ibadahnya, terutama yang kaum muslim dengan baik dan benar. Kemudian ya, semuanya dalam keadaan selamat. Sekali lagi matur suksma, selamat bertugas. Terima kasih. Baik saudara, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Kapolres Karangasem dan pihak dari ASDP KSOP dari Padang Bayi, Pak Samuel. Dan saya akan mengunjungi Terminal Mengwi. Kita juga ingin memantau bagaimana kesiapan dari pihak terkait yang ada di sana sehubungan dengan arus mudik transportasi darat. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location dan jangan kemana-mana.